semua. Jadi di sini sebagai tugas proyek terakhir kami berkesempatan untuk membuat video wawancara yaitu mewawancarai salah satu tokoh Blasman. Beliau merupakan salah satu guru di Blasman yang mengemban pelajaran sosiologi. Seperti yang kita ketahui, pelajaran sosiologi sangat erat kaitannya dengan tema proyek kita kali ini yaitu kebinekaan. Nah, gimana sih video liputannya? Mari kita tonton video liputan wawancara kebinekaan yang kami buat. Ayo. Nah, jadi halo semuanya. Kita di sini sebagai tugas akhir dari proyek kita dengan tema kebinekaan. Di sini kita sudah bersama salah satu guru yang ada di Blasman tentunya dengan Ibu Ika yang cantik pada hari ini, ya. Dan kami di sini sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah bersedia untuk menjadi partisipan untuk kami ajukan pertanyaan sebagai bentuk wawancara. Nah, lurus dengan tema kebinekaan yang menjadi proyek akhir kita kali ini, kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Ibu. Nah, mulai dari pertama, menurut Ibu sendiri apa sih definisi dari kebinekaan serta bagaimana sih cara Ibu memaknai kebinekaan tersebut? Buat saya sih ya, kebinekaan itu lebih ke arah bagaimana kita bisa menerima lalu mengakui bahwa memang di Indonesia ini tuh kita berbeda-beda ya, dari suku, etnis, agama, kebiasaan, cara berpikir itu tuh berbeda-beda. Itu tergantung dari mana kita, di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita besar, dengan siapa kita bergaul, ya. Itu semuanya adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan tersebut tanpa harus merasa itu adalah ancaman untuk diri kita. Itu sih buat saya untuk kebinekaan. Itu definisi kebinekaan menurut Bu Ika. Nah, kemudian ada nih lagi pertanyaannya, kalau Ibu sendiri nih, apakah Ibu tuh memiliki pengalaman tersendiri dalam memaknai kebinekaan di dalam lingkungan sekolah? Oke. Sebenarnya jujur saya asalnya memang dari tempat yang lebih heterogen. Ya, saya lahir di keluarga yang heterogen yang memang sukunya berbeda, agamanya berbeda, jadi saya sudah terbiasa melihat perbedaan. Namun waktu saya tinggal di Bandung dulu itu masih jarang melihat kayak upacara-upacara Hindu. Jadi waktu datang ke sini tuh cukup menjadi kebanggaan tersendiri bisa melihat langsung, ya betul, karena memang secara adat kalian memang kan kalau misalnya yang Hindu itu agak sulit ya untuk pergi jauh karena ada upacara di pura seperti itu. Jadi kalau misalnya waktu di Bandung itu jarang melihat temannya agamanya Hindu. Jadi saat datang sekolah saya bisa lihat langsung adat-adatnya, upacaranya, lalu makna-makna yang kalian miliki terhadap upacara tersebut. Jadi saya belajar lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia. Itu sih. Nah, terus untuk selanjutnya, kira-kira menurut Ibu apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam menjaga kebinekaan di lingkungan sekolah? Soalnya kan kita nih kayak sesama siswa gitu kan, yang mana kebinekaan juga memegang peranan penting dalam menjaga persatuan di lingkungan sekolah seperti begitu. Sebenarnya tantangannya mungkin terkadang ada anak-anak yang tidak terbiasa melihat perbedaan ya. Kadang kalau misalnya kita hidupnya biasa melihat hal yang sama saja, itu kurang terbuka dengan hal-hal yang berbeda. Padahal dengan perbedaan itu kita bisa belajar lagi, oh ternyata manusia ini cara berpikirnya berbeda ya. Tapi walaupun berbeda nggak masalah juga gitu, malah menjadi masukan lagi, oh apakah ada yang salah ataukah ada yang benar gitu ya. Jadi menurut saya sih lebih bisa terbuka lagi saja anak-anak itu dengan perbedaan yang ada dan menjadikan itu makna yang baik gitu, bukan menjadi ancaman kepada kita. Next, apakah Ibu ini pernah melihat atau mengalami tindakan diskriminasi selama mengajar di sekolah? Oh ya, alhamdulillah sih nggak pernah ya. Saya waktu datang ke sini ke Blasman, khususnya itu langsung diterima langsung, apalagi kepala sekolahnya juga sangat terbuka. Lalu mungkin awal-awal itu kaget ada, apalagi saya pakainya jilbab ini ya, jarang gitu melihat, mungkin di kelas sekolah ini hanya 1-2 orang saja. Jadi waktu datang tuh sempat banyak yang lihatin itu siapa gitu. Tapi sudah kenal, mereka malah banyak yang nanya tentang makna saya menggunakan hijab, lalu apakah bagaimana ya. Jadi banyak yang nanya juga dan saya senang, mungkin jadi mereka ada keinginan untuk mengerti saya, mengenal saya gitu ya. Jadi untuk diskriminasi atau merasa terasingkan enggak sih, syukurnya. Nah, yang mana itu tuh kan kayak tentunya mencerminkan bahwa kita tuh khususnya sebagai siswa yang bersekolah di Bali tuh kayak senantiasa menerima apa yang namanya perbedaan dan juga menjaga keberagaman itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, menurut Ibu kira-kira solusi apa sih yang dapat diterapkan oleh sekolah untuk senantiasa menjaga persatuan di tengah arus keberagaman saat ini? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari peraturan lalu dari kebijakan
kebijakan yang sudah dilakukan oleh Blasman itu sudah terlihat ya, kita sangat menjunjung tinggi kebinekaan. Misalnya setiap ada upacara, semua juga mengikuti gitu ya, menghargai, saling menghargai. Lalu kalau ada hari raya dari agama lain atau budaya lain juga saling menghargai gitu. Jadi sebenarnya sudah terlihat bagaimana sekolah ini mulai memahami atau memaknai kebinekaan yang ada di Indonesia. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah semangat dari anak-anak untuk bisa saling mengenal, lalu bisa saling menghargai dan juga ya saling mencintai gitu. Ini kan Indonesia, kita bineka bareng-bareng, berbeda tapi satu jua, betul ya. Jadi gitu, kalau menurut saya sih kita menumbuhkan rasa saling menyayangi saja sesama gitu ya. Dan ini yang terakhir, apa sih harapan dan saran Ibu dalam menegakkan sikap toleransi dan menjaga kebinekaan di lingkungan sekolah? Pastinya yang pertama itu memahami dan menerima ya kalau kita itu berbeda, tapi nggak menjadikan itu kita jadi musuh gitu. Ancaman enggak gitu ya. Kita tuh sama-sama manusia, kebutuhannya sama, makan nasi juga ya betul. Terus ada kebutuhan rohani, jasmani, sama hanya caranya saja yang berbeda. Ya, jadi ya sama-sama manusia, kita juga hidup untuk cari kebaikan. Jadi yang diutamakan adalah ya sudah kita saling menghargai sama manusia. Nah baik, jadi itu tadi sekiranya sesi wawancara bersama Ibu Ika pada hari ini, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar sekali karena telah memberikan insight atau pemikiran baru bagi kita semua terkait kebinekaan di lingkungan sekolah. Semoga video yang telah kami tampilkan kepada halayak ramai pada hari ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman semua. Terima kasih. Baik, itu tadi video liputan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan semoga videonya dapat bermanfaat. Kami, kelompok 4 dari kelas 12 P21, pamit undur diri. Dadah.